Di tengah panasnya siang Jakarta yang terasa seperti bara api, seorang pengamen perempuan lusuh bernama Ririn menyandarkan tubuhnya pada tiang lampu lalu lintas yang berkarat. Ia hanyalah satu dari ribuan wajah tanpa nama yang ditelan oleh rimba beton ibu kota. Namun, di balik penampilannya yang memprihatinkan, saat kebenaran tentang sebuah razia ilegal hampir terbuka, sebuah pengkhianatan dari orang terdekatnya terjadi. Dan dari balik bayangan, sebuah konspirasi yang jauh lebih gelap dan rumit mulai menampakkan wujudnya yang mengerikan. Siang itu, Jakarta tampak seperti sebuah tungku raksasa yang menyala tanpa henti. Cahaya matahari memantul tajam di permukaan aspal yang meleleh, menciptakan getaran udara panas yang menusuk hingga ke tulang. Di tengah arus lalu lintas yang padat dan bisingnya klakson yang saling bersahutan, perempuan itu berjalan perlahan di trotoar yang sempit dan retak. Langkahnya tampak berat, seolah memikul beban seluruh kota di pundaknya, namun tetap teratur dan penuh perhitungan. Dialah Ririn, seorang perempuan dengan wajah yang sengaja dibuat kusam oleh debu dan keringat, rambutnya digelung seadanya, dan pakaian compang-camping yang basah oleh peluh. Di tangannya, ia menggenggam sebuah gitar tua dengan senar-senar yang telah berkarat, memetik nada-nada sumbang yang nyaris tenggelam oleh deru mesin kendaraan. Bagi setiap mata yang memandangnya, ia hanyalah seorang pengamen jalanan yang mencari receh demi receh untuk menyambung hidup di tengah kerasnya kota. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang patut dicurigai. Namun, di balik wajah letih dan tubuh yang tampak rapuh itu, tersembunyi identitas yang jauh berbeda dari apa yang terlihat. Di balik lipatan bajunya yang kotor, terdapat sebuah perangkat kecil berbentuk koin, sebuah kamera mikro dengan transmisi langsung ke markas pusat. Di ujung gitarnya, sebuah perekam suara supersensitif tersembunyi, siap menangkap setiap bisikan di tengah kebisingan. Ririn bukanlah pengamen biasa. Ia adalah anggota elit dari unit intelijen rahasia kepolisian, seorang agen lapangan yang terlatih dalam seni penyamaran dan pengintaian di wilayah urban yang paling ganas sekalipun. Misi yang sedang ia jalani hari ini adalah bagian dari operasi besar bernama Operasi Sapu Bersih, sebuah upaya untuk membongkar jaringan razia ilegal yang telah lama menindas dan memeras warga kecil di seluruh penjuru Jakarta. Ririn tahu misi ini memiliki risiko yang sangat tinggi, satu kesalahan kecil bisa berarti akhir dari hidupnya. Tapi baginya, keadilan tidak akan pernah bisa tegak tanpa ada seseorang yang berani menantang kebusukan yang telah mengakar dari dalam sistem itu sendiri. Keringat menetes dari pelipisnya saat ia berhenti di sebuah perempatan besar yang ramai. Ia memilih untuk duduk di dekat tiang lampu merah, berpura-pura memetik gitarnya sambil menatap lurus ke arah jalan utama. Di bola matanya yang sayu, terpantul refleksi mobil-mobil patroli yang melintas, seragam coklat yang dikenakan dengan angkuh, dan wajah-wajah aparat yang terlalu percaya diri dengan kekuasaan yang mereka genggam. Ia mencatat setiap detail kecil dalam benaknya, jam patroli yang tidak wajar, arah datang kendaraan yang selalu sama, dan interaksi para petugas dengan warga yang penuh dengan intimidasi terselubung. Semua itu terekam dalam diam, dalam tatapan mata seorang pengamen yang berpura-pura tidak peduli pada dunia di sekelilingnya. Dalam setiap senar yang ia petik, ada sebuah kode yang ia kirimkan, sebuah sinyal samar yang tidak akan disadari oleh siapapun di sekitarnya. Angin panas berhembus, membawa debu jalanan dan aroma bensin yang pekat menusuk hidung. Ririn menghela napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang mulai berpacu lebih cepat. Ia tahu siang ini bukan hari biasa. Informasi yang diterimanya semalam dari markas menyebutkan bahwa akan ada sebuah operasi dadakan yang dipimpin oleh seorang polisi bernama Rendi, sebuah nama yang sudah lama ia dengar dan masuk dalam daftar hitam internal unitnya. Sebuah razia yang diklaim resmi, tapi sebenarnya hanyalah sebuah kedok untuk memeras dan menakut-nakuti rakyat kecil yang tidak berdaya. Ririn menatap jam tangan tuanya yang retak. Jarumnya hampir menunjuk angka 12. Ia menggenggam gitarnya lebih erat,
bersiap untuk menghadapi babak pertama dari permainan berbahaya yang sebentar lagi akan dimulai. Hari-hari telah berlalu tanpa jeda di bawah teriknya matahari kota yang tak kenal ampun. Ririn telah berhasil menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap jalanan yang keras. Ia adalah pengamen yang selalu duduk di trotoar yang sama, menyanyikan lagu-lagu sedih dengan suara serak, dan menengadahkan sebuah kaleng kecil kepada setiap pengendara yang berhenti di lampu merah. Tidak ada seorang pun yang menyadari siapa dirinya sebenarnya. Warga sekitar mengenalnya sebagai Bak Ririn, pengamen pendiam yang tidak banyak bicara dan selalu muncul di jam yang sama setiap hari. Mereka tidak tahu bahwa di balik pakaian lusuh dan tubuh lelah itu, Ririn sedang menjalankan sebuah operasi yang melibatkan jaringan korupsi besar yang akarnya menjalar hingga ke puncak kekuasaan. Ia belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berbicara dengan nada lembut dan memelas, tersenyum getir saat diberi uang receh, dan menundukkan kepala rendah-rendah seolah ia tak punya harga diri. Semua itu hanyalah sebuah topeng yang ia kenakan untuk bertahan di medan yang penuh dengan tipu daya. Setiap mobil patroli yang melintas tidak pernah luput dari pengamatannya. Tatapan mata Ririn mungkin tampak kosong, tapi sebenarnya otaknya bekerja seperti komputer, mencatat waktu kedatangan, posisi parkir, bahkan siapa yang duduk di kursi penumpang. Di tali gitarnya yang usang, tersembunyi sebuah kamera mikro yang merekam setiap momen penting, setiap percakapan samar antara polisi dan warga yang mereka intimidasi. Setiap malam, data itu ia transfer ke sebuah chip kecil yang tersembunyi di sol sepatunya, lalu dikirimkan secara rahasia ke server pusat. Ia tahu misi ini bukan hanya tentang mengumpulkan bukti. Ini adalah tentang menghancurkan akar kejahatan yang sudah begitu dalam berurat di tubuh institusi yang seharusnya melindungi rakyat. Dan dalam kesunyian serta panasnya kota, Ririn adalah mata dan telinga negara yang tak terlihat. Namun, penyamaran yang panjang ini mulai menggerus fisik dan mentalnya. Ia seringkali harus tidur di bawah jembatan layang, makan dari sisa belas kasihan orang yang lewat, dan menahan dinginnya malam hanya dengan sebuah jaket lusuh yang tipis. Tapi semua penderitaan itu ia terima tanpa pernah mengeluh. Setiap luka di tubuhnya, setiap debu yang menempel di kulitnya, adalah bagian dari peran yang harus ia jalankan dengan sempurna. Ia teringat kembali pesan komandannya sebelum misi ini dimulai. Kau harus menjadi bagian dari mereka, Ririn. Jika kau ingin membuka kegelapan, kau harus berani untuk hidup di dalamnya. Kata-kata itu terus bergaung di kepalanya, menjadi sumber kekuatan saat rasa lelah dan putus asa mulai menindihnya. Di antara hiruk-pikuk kendaraan, Ririn terkadang menatap langit Jakarta yang samar-samar tertutup oleh lapisan polusi tebal. Ia tahu waktunya semakin dekat. Seseorang yang bernama Randy akan segera muncul di titik ini. Ia tidak tahu kapan tepatnya, tapi instingnya yang terlatih memberinya sebuah tanda. Udara di sekitarnya mulai berubah. Ada sebuah ketegangan halus di udara, seperti hembusan angin sebelum badai besar turun. Ririn menegakkan posisi duduknya, menyapu debu di bajunya, lalu kembali memetik gitar tuanya. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara sirine. Pertanda bahwa penyamarannya akan segera diuji hingga ke batasnya. Hari itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit Jakarta tampak biru bersih, namun panasnya seolah menembus kulit, sedang menguji kesabaran setiap manusia di bawahnya. Ririn duduk di trotoar yang retak, memeluk gitar tuanya sambil memetik nada-nada pelan. Lagu yang ia nyanyikan terdengar lirih dan sederhana, seperti sebuah nyanyian keputusasaan seorang pengamen yang pasrah pada nasib. Namun di balik nada-nada itu, pikirannya bekerja dengan cepat dan tajam. Dari laporan intelijen yang diterimanya dini hari tadi, Randy dan timnya akan bergerak siang ini, menggelar sebuah razia kilat di kawasan perempatan Sudirman. Sebuah razia yang diklaim untuk menertibkan lalu lintas,
Padahal hanyalah sebuah kedok untuk memeras para pedagang kaki lima dan pengendara kecil. Ia menatap arus kendaraan dengan mata yang tenang, menunggu tanda pertama munculnya operasi gelap itu. Wajah-wajah warga di sekitarnya mulai menampakkan kegelisahan. Seorang bapak penjual koran yang biasa mangkal di dekatnya buru-buru membereskan dagangannya. Seorang ibu penjual nasi uduk menatap ke arah jalan dengan wajah yang cemas. Mereka semua tahu, setiap kali tim Randy datang, tidak akan ada yang aman. Bahkan mereka yang tidak bersalah pun bisa dituduh seenaknya hanya agar uang berpindah tangan. Ririn menahan diri untuk tidak bereaksi, ia hanya terus bernyanyi sambil memperhatikan setiap pergerakan yang mencurigakan di kejauhan. Ia menggeser posisi gitarnya sedikit, memastikan lensa kecil yang tersembunyi di bawah senar gitarnya tetap mengarah ke jalan utama. Setiap detik terasa seperti menit, dan setiap menit terasa seperti 1 jam. Keringat menetes di keningnya, tapi ia tidak menghapusnya. Ia harus tampak seperti pengamen biasa, lemah dan tidak berdaya. Tidak boleh ada satu gerakan pun yang bisa mengundang curiga. Ia melihat seorang pria berseragam coklat berbicara melalui radio genggamnya, memberikan instruksi kepada tim yang masih berada di dalam mobil. Lalu, suara sirine pendek terdengar. Beberapa motor polisi mulai merapat dari arah timur, diikuti oleh sebuah mobil patroli yang melambat dan berhenti tepat di tengah jalan, memblokir sebagian lajur. Ririn menegakkan tubuhnya sedikit. Matanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi, tapi jantungnya berdebar dengan keras. Inilah saat yang telah ia tunggu-tunggu. Razia itu akhirnya dimulai. Ririn menahan napas, memastikan semua perangkat perekamnya aktif. Di bawah topeng lusuh seorang pengamen jalanan, ia adalah mata negara yang sedang menyaksikan sebuah kejahatan berseragam. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu misi ini tidak sesederhana menangkap beberapa polisi korup. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya, sesuatu yang bahkan markas pusat pun belum sepenuhnya memahaminya. Dan siang itu, di bawah panas matahari yang membakar, Ririn bersiap menyambut babak baru yang paling berbahaya dalam operasi penyamarannya. Tepat pukul 12 siang, udara kota yang panas seketika berubah menjadi mencekam. Sirine meraung dengan keras, memecah keramaian lalu lintas dan menyebarkan aura ketakutan. 4 mobil patroli berhenti mendadak di tengah jalan, menciptakan kepanikan di antara para pengendara. Dari mobil yang paling depan, seorang pria turun dengan langkah berat dan tatapan yang penuh dengan kesombongan. Dialah Randy, seorang polisi bertubuh besar dengan wajah yang keras, rambut cepat, dan sebuah tato samar berbentuk elang di lehernya. Senyumnya tipis, namun penuh dengan ancaman, seolah menandakan bahwa tidak ada hukum lain di tempat ini kecuali perintahnya. Matanya menyapu kerumunan seperti seorang pemburu yang sedang mencari mangsa. Di belakangnya, 6 orang polisi lain turun dengan seragam lengkap, memegang tongkat dan map razia. Mereka menyebar dengan cepat, menegur para pedagang, menghentikan kendaraan secara acak, dan menyita barang-barang tanpa memberikan alasan yang jelas. Seorang penjual buah dipaksa untuk menyingkir, gerobaknya didorong dengan kasar hingga terbalik, membuat buah-buahannya berserakan di jalanan. Seorang pengendara motor yang tidak membawa surat-surat lengkap dipaksa untuk menyerahkan dompetnya di pinggir jalan, di bawah tatapan intimidatif. Warga yang menonton hanya bisa menunduk, takut menjadi korban berikutnya. Razia itu jelas bukan untuk menegakkan aturan, melainkan untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di jalanan ini. Ririn menatap semua itu dari trotoar. Matanya terasa dingin di balik topeng kepura-puraannya. Setiap gerakan Randy ia rekam, setiap suara intimidasi ia simpan dalam memorinya. Ia tahu betul bahwa inilah bukti hidup dari sebuah sistem busuk yang selama ini tumbuh subur di balik seragam coklat itu. Tapi di saat yang sama, ia juga tahu bahwa Randy bukan sekadar polisi korup biasa. Ia memiliki jaringan yang kuat,
punya pelindung di atas dan memiliki gaya bergerak yang sangat terorganisir. Semua anak buahnya tampak seperti memahami sebuah kode tanpa perlu bicara. Ini bukan razia spontan, ini adalah sebuah operasi yang sudah diatur dengan rapi, hampir seperti disiplin militer. Suasana di jalanan berubah menjadi muram. Para pedagang menangis dalam diam, para pengendara memaki dalam hati, dan udara terasa penuh dengan ketakutan. Ririn menggenggam gitar tuanya di pangkuannya, mencoba menahan gejolak emosi yang mulai naik ke dadanya. Di matanya, Randy bukan hanya seorang musuh hukum. Dia adalah simbol dari kebusukan yang sudah terlalu lama dibiarkan hidup dan merajalela. Ia tahu, satu langkah yang salah saja bisa membuat dirinya terbongkar. Tapi hati kecilnya berbisik, waktunya sudah tiba. Ririn menarik napas panjang, menundukkan kepalanya, dan berpura-pura kembali bernyanyi. Sementara itu, kamera di tali gitarnya terus merekam setiap bukti yang kelak akan mengguncang banyak nama besar di balik razia ilegal itu. Ririn menekan sebuah tombol kecil di ujung leher gitarnya dengan gerakan yang nyaris tak terlihat. Bunyi, klik, yang sangat halus menandai dimulainya proses perekaman. Kamera mikro berukuran seujung jari yang tersembunyi di bawah senar gitar mulai bekerja, menangkap setiap gambar dengan presisi yang tinggi. Di layar sistem pusat yang seharusnya menerima sinyal, setiap detik dari razia brutal itu kini sedang direkam, suara bentakan, uang yang diselipkan secara diam-diam ke dalam map, hingga wajah sombong Randy yang berdiri di tengah jalan seperti seorang raja kecil. Ririn berpura-pura memetik gitarnya, menyanyikan lagu pelan, sementara pandangannya terus mengawasi ke segala arah. Ia tahu bahwa bukti sekecil apapun bisa menjadi senjata yang besar untuk membongkar kejahatan berseragam ini. Dari jarak beberapa meter, Ririn melihat dengan jelas salah satu anak buah Randy memaksa seorang sopir angkot untuk menyerahkan seluruh isi dompetnya. Polisi itu tersenyum lebar, lalu dengan cepat menyembunyikan uang tersebut di balik map yang bertuliskan penertiban lalu lintas. Ririn menahan emosinya, menekan perasaan muaknya agar tidak tampak di wajahnya. Ia mengatur napasnya, memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana. Kamera tubuh kedua yang tersembunyi di dalam kalung logam di lehernya mulai menyinkronkan data dengan sistem utama. Namun, ia tidak tahu bahwa sinyal yang ia kirimkan mulai melemah. Sesuatu di markas tampaknya sedang mengganggu transmisi, membuat rekamannya tidak stabil dan terputus-putus. Angin panas berhembus dari arah jalan, membawa debu yang menampar wajahnya. Ririn terus berpura-pura seperti seorang pengamen lusuh yang tidak tahu apa-apa. Tapi di tengah keramaian itu, sebuah ketegangan baru mulai terasa. Naluri agennya yang terlatih menangkap sebuah perubahan kecil di sekitarnya. Randy tiba-tiba berhenti berbicara kepada anak buahnya, lalu menatap lurus ke arah trotoar tempat Ririn duduk. Tatapannya tajam, penuh dengan curiga, seolah ia baru saja menyadari sesuatu yang janggal. Ririn segera menunduk, berpura-pura sibuk menyanyikan bait terakhir dari lagu lamanya, sambil menggoyangkan kaleng kecil berisi uang receh. Namun, denyut jantungnya mulai tidak beraturan. Randy melangkah pelan ke arahnya. Matanya menyipit, bibirnya menyunggingkan senyum sinis yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia sempat berbicara sebentar dengan salah satu anggotanya, lalu berjalan semakin dekat. Ririn tahu situasinya mulai gawat. Jika identitasnya terbongkar sekarang, semua akan berakhir sebelum bukti-bukti ini sempat keluar dari tempat ini. Ia menunduk lebih dalam, berpura-pura lemah, sementara jari-jarinya dengan cepat menonaktifkan kamera di gitarnya agar tidak mencuri perhatian. Tapi sebelum ia sempat bergerak lagi, sebuah suara berat menggema dengan keras, menembus kebisingan kota. "Hei kamu! Apa yang kamu lakukan di situ?" Langkah kaki Randy terdengar berat, menghantam aspal panas dengan nada yang penuh dengan kuasa. Suasana di sekitar tiba-tiba berubah menjadi hening.
Warga yang tadi sibuk dengan urusan mereka masing-masing, kini menatap ke satu titik, perempuan lusuh dengan gitar di pangkuannya. Ririn tetap menunduk, berpura-pura sibuk memetik senar yang sudah kendor seolah ia tidak menyadari bahaya yang sedang mendekat. Tapi nalurinya sudah berada dalam siaga 1. Ia bisa merasakan hawa dingin yang muncul dari arah Randy, hawa yang hanya dimiliki oleh orang yang terbiasa menekan dan mengintimidasi. Suara langkah Randy berhenti tepat di depannya. "Hei kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" teriaknya dengan lantang, membuat beberapa anak kecil yang berada di pinggir jalan ketakutan dan mundur. Ririn menunduk lebih dalam lagi. Suaranya dibuat serak, seperti suara pengamen yang sudah kehilangan tenaga. "Cuma cari makan, Pak. Saya lapar," gumamnya pelan dan memelas. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Wajahnya terlihat lemah, tubuhnya dibuat gemetar kecil. Namun, matanya tetap mengamati, melihat bayangan Randy di permukaan gitarnya yang mengkilap, mencatat posisi kakinya dan arah tubuhnya. Satu langkah yang salah bisa membuat seluruh misi ini berantakan. Ia mencoba untuk tetap tenang, berharap Randy akan beralih perhatian ke tempat lain. Tapi tatapan tajam itu tidak bergerak. Randy menyipitkan matanya, menunduk sedikit, seolah berusaha menembus penyamaran yang ada di hadapannya. "Lapar," katanya dengan nada yang mengejek. "Tapi kenapa dari tadi kamu hanya duduk di sini terus? Kamu lihat razia ini, ya?" Suaranya kini lebih rendah, tapi penuh dengan ancaman. Ia melangkah lebih dekat, membungkuk hingga wajahnya hanya berjarak sejengkal dari wajah Ririn. Bau rokok kretek dan parfum murahnya menusuk hidung. Beberapa polisi yang lain mulai memperhatikan, menunggu reaksi dari pemimpin mereka. Ririn tetap diam, hanya menatap tanah dan memainkan senar gitarnya pelan-pelan seolah ia tidak paham dengan pertanyaan itu. Tapi di dalam hatinya, alarm bahaya sudah berbunyi dengan sangat keras. Ia sadar, Randy bukan hanya curiga, ia hampir yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh perempuan ini. Kerumunan kecil mulai terbentuk di sekitar mereka. Beberapa warga saling berbisik, sebagian memegang ponsel mereka tapi tidak berani untuk merekam. Udara terasa sangat menegang, seolah seluruh kota sedang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Randy berdiri tegak kembali. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Ia melirik ke kanan dan ke kiri, lalu menatap Ririn sekali lagi. "Saya tanya sekali lagi," katanya dengan nada yang berat. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ririn menelan ludah, berpura-pura takut. Tapi dalam pikirannya, ia sudah menyiapkan langkah berikutnya. Ia tahu, bentrokan ini tidak akan bisa dihindari. Dan saat Randy mengangkat tangannya sedikit, Ririn tahu badai yang ia tunggu akhirnya telah tiba. Randy melangkah memutari Ririn dengan gerakan yang lambat namun penuh dengan tekanan, seperti seekor singa yang sedang mengukur jarak sebelum menerkam mangsanya. Matanya tajam, napasnya berat, dan nada suaranya berubah menjadi sangat dingin. "Jangan bohong," bentaknya dengan keras. Suaranya menggema hingga ke seberang jalan. "Kamu merekam, ya, tadi?" Suasana seketika membeku. Para pedagang menghentikan aktivitas mereka. Beberapa pengendara bahkan berhenti di tengah jalan, tidak berani untuk bergerak. Ririn menunduk, berusaha untuk tetap berada dalam perannya, menampilkan wajah ketakutan tanpa kehilangan kendali. Ia tahu bahwa setiap detik diamnya adalah bagian dari permainan psikologis yang ia kendalikan sendiri. Namun di balik wajah itu, pikirannya berpacu dengan cepat, menimbang kemungkinan terburuk. Randy tidak menunggu jawaban. Ia menendang gitar Ririn dengan sangat keras hingga benda tua itu terpental ke jalan, menghantam aspal dan memantulkan suara logam yang tajam. Ririn secara refleks menoleh, tapi segera kembali menunduk.
Ia tidak boleh menunjukkan reaksi yang berlebihan. Namun di dalam dirinya, rasa amarah mulai mendidih. Gitar itu bukan sekadar alat musik. Di dalamnya tersimpan data-data penting yang baru saja ia rekam. Jika rusak, semua bukti bisa hilang. Tapi ia tidak punya pilihan lain selain tetap diam. Randy menatapnya dengan senyum miring, senyum yang menandakan bahwa ia sangat menikmati rasa takut korbannya. Beberapa polisi lain mulai mendekat, membentuk formasi setengah lingkaran di sekelilingnya. Mereka tertawa kecil, menunggu instruksi selanjutnya dari Randy. "Ngaku cepat." "Kamu agen?" "Ya." Randy kembali berteriak, nadanya semakin tinggi. Ririn hanya menunduk, darah mulai menetes dari bibir bawahnya yang tergores. Ia berusaha menenangkan napasnya, mengatur ekspresinya agar tetap meyakinkan sebagai seorang pengamen yang tidak paham apa-apa. Namun, ketegangan di udara kian terasa berat, setiap detik terasa begitu panjang dan setiap mata di sekelilingnya memandang dengan campuran rasa takut dan iba. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Randy melayangkan tendangan keras ke arah wajah Ririn. Suara benturan itu terdengar nyaring, menghantam pipinya dengan kekuatan penuh hingga tubuhnya terhempas ke trotoar. Ririn terjatuh, darah segar mengalir dari hidung dan bibirnya, membasahi jalanan yang panas. Warga yang menonton terperanjat, beberapa menjerit, sebagian lagi mundur karena ketakutan. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk maju. Randy berdiri di atasnya, memandang dengan tatapan puas, sementara anak buahnya tertawa pelan. Dalam kepalanya, Ririn hanya berpikir satu hal, ini belum selesai. Ia menelan rasa sakitnya, karena ia tahu, dari titik inilah kebenaran akan mulai terbuka dengan lebar. Beberapa detik setelah tendangan itu mendarat, jalanan mendadak menjadi sunyi. Waktu seolah berhenti, hanya suara napas berat Ririn yang terdengar di antara debu dan panasnya aspal. Tapi keheningan itu tidak bertahan lama. Dari arah kanan, seorang ibu penjual nasi uduk berteriak, "Astagfirullah! Kenapa ditendang, Pak?" Suaranya menggema, diikuti oleh sorakan dan seruan protes dari warga yang lain. Beberapa pedagang berlari mendekat, menegur tindakan brutal yang baru saja terjadi. Seorang tukang ojek mengangkat ponselnya, mulai merekam dari kejauhan. Namun, Randy berbalik dengan cepat, menatap mereka dengan pandangan tajam yang membuat beberapa orang langsung mundur ketakutan. "Ngapain kalian lihat-lihat? Ini urusan polisi," bentak Randy. Suaranya keras dan menggema. Ia mengangkat tangannya, menantang siapapun yang berani bicara lagi. Anak buahnya tertawa terbahak-bahak, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Salah satu di antara mereka bahkan berseru, "Kalau nggak mau ditangkap, minggir aja." Para warga yang tadinya berani kini menjadi ragu. Sebagian memilih untuk mundur perlahan, tapi sebagian lagi tetap diam di tempat, menatap dengan wajah penuh kemarahan yang ditahan. Dalam mata mereka, ketakutan dan keberanian sedang bertarung dengan keras. Mereka sudah muak, tapi mereka juga tahu konsekuensi jika menentang aparat berseragam. Ririn perlahan bangkit. Darah mengalir di sudut bibirnya. Tangannya gemetar menahan rasa perih. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tatapan matanya kini tidak lagi redup dan penuh kepasrahan, melainkan dingin, tajam, dan berisi amarah yang telah membeku. Ia menatap Randy dengan pandangan kosong tanpa kata, tapi dalam diamnya tersimpan sebuah ledakan yang sedang menunggu waktu untuk dilepaskan. Ia tahu, jika ia membalas sekarang, penyamarannya akan berakhir. Tapi jika ia diam lebih lama lagi, harga dirinya sebagai seorang penegak keadilan akan hancur bersama dengan darah yang menetes di tanah. Randy menyeringai melihat Ririn yang masih mencoba untuk berdiri. "Lihat tuh, masih bisa berdiri ternyata,"
katanya sinis, lalu menatap anak buahnya yang kembali tertawa. Namun di balik tawa mereka, ketegangan mulai terasa. Warga mulai mengelilingi mereka perlahan, bukan lagi dengan ketakutan, melainkan dengan rasa ingin tahu yang berujung pada keberanian. Beberapa ponsel kini terangkat tinggi, merekam tanpa rasa takut. Ririn menatap sekelilingnya, melihat mata-mata yang kini menatapnya dengan iba dan juga amarah. Ia menghela napas dalam-dalam. Dalam hitungan detik, ia tahu sesuatu akan segera berubah. Dan saat pandangannya kembali bertemu dengan mata Randy, semuanya terasa begitu jelas. Permainan ini akan segera berbalik arah. Ririn berdiri perlahan di tengah kerumunan yang terdiam. Suara deru mesin kendaraan dan teriakan warga seolah menghilang, berganti dengan denting sunyi yang menekan dada. Setetes darah jatuh dari hidungnya ke aspal yang panas, menguap perlahan di bawah matahari yang kejam. Ia menggenggam udara, mencoba menstabilkan napasnya, sementara pandangannya lurus ke arah Randy yang masih berdiri dengan tawa angkuh. Dalam sorot mata Ririn, tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi kepura-puraan. Yang tersisa hanyalah tekad yang dingin dan rasa marah yang telah menumpuk terlalu lama. Semua luka, semua penghinaan, kini telah berubah menjadi bahan bakar yang menyalakan keberaniannya. Randy menyeringai, menatapnya dengan nada yang mengejek. Masih mau pura-pura kuat, hah, katanya sinis, mendekat satu langkah. Tapi sebelum kata berikutnya keluar dari mulutnya, sesuatu berubah dalam tatapan Ririn. Ada sebuah sinar yang berbeda, tajam, penuh dengan perhitungan, seperti mata seekor serigala yang siap menerkam. Dalam sepersekian detik, tubuh Ririn bergerak dengan cepat, jauh lebih cepat dari yang bisa ditangkap oleh mata orang biasa. Dengan dorongan kaki kanan yang kuat, ia melompat ke depan, memutar tubuhnya, dan mengayunkan sebuah tendangan lurus yang keras, tepat ke arah wajah Randy. Suara benturan itu terdengar sangat jelas, menggema di antara dinding-dinding bangunan dan suara sirine yang masih berputar. Randy terhuyung, lalu terjatuh ke belakang, menabrak mobil patroli dengan keras. Tubuhnya terpental dan terdiam di atas aspal, membuat anak buahnya menjadi panik. Warga yang menonton terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Seorang pengamen lusuh baru saja menjatuhkan seorang polisi berseragam lengkap dengan satu serangan telak. Namun bagi Ririn, itu bukan sekadar sebuah pembalasan. Itu adalah sebuah peringatan bagi setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan di depan rakyat yang lemah. Suasana berubah drastis. Polisi-polisi lain yang semula tertawa kini mendadak waspada, membentuk sebuah barisan mengelilingi Ririn. Warga menahan napas. Sebagian berteriak memintanya untuk kabur, sebagian lagi hanya menatap terpaku dengan campuran rasa kagum dan takut. Ririn berdiri tegak. Darah di wajahnya masih menetes, tapi posturnya kini gagah dan mantap. Matanya menyapu ke seluruh arah, memastikan tidak ada warga sipil yang terluka. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya, antara hidup sebagai seorang pahlawan, atau mati sebagai seorang pengkhianat yang dibungkam oleh sistem. Namun dalam tatapan tajamnya, hanya ada satu pesan, ia tidak akan mundur lagi. Kejatuhan Randy membuat suasana pecah total. Polisi-polisi lain yang tadi berdiri dengan angkuh kini berubah menjadi panik. Wajah-wajah mereka tegang, tangan mereka gemetar mencoba meraih tongkat dan borgol. Namun Ririn tidak memberi mereka kesempatan. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, setiap langkahnya penuh dengan presisi, seperti sebuah mesin perang yang sudah lama menunggu saatnya untuk diaktifkan. Ia menyambar tongkat yang terjatuh di tanah dan memutar tubuhnya dengan satu gerakan yang tajam. Tongkat itu menghantam lengan salah satu polisi hingga ia melepaskan senjatanya. Suara benturan yang keras membuat semua orang mundur beberapa langkah. Dalam sekejap,
Suasana berubah dari sebuah razia menjadi sebuah pertempuran di tengah jalan. Dua orang polisi mencoba menyerang secara bersamaan dari sisi kiri dan kanan. Tapi Ririn membaca gerakan mereka dengan sempurna. Ia menunduk dengan cepat, menghantam perut salah satu dari mereka dengan sikunya, lalu menendang lutut yang satunya hingga terdengar suara retak. Keduanya tersungkur nyaris bersamaan, berguling di atas aspal sambil menjerit kesakitan. Warga yang menyaksikan berteriak, beberapa bahkan bersorak, merasa seperti sedang menyaksikan sebuah keadilan yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Namun bagi Ririn, tidak ada euforia. Setiap serangan yang ia lepaskan bukan untuk balas dendam, tapi untuk melumpuhkan sistem yang melindungi kebusukan di balik seragam coklat itu. Satu polisi lain berlari dari belakang, membawa sebuah tongkat logam. Tapi Ririn berputar dengan cepat dan menendang tiang rambu lalu lintas di sampingnya. Tongkat itu terpental ke udara, berputar setengah lingkaran. Dengan refleks yang terlatih, Ririn menangkapnya di udara dan melemparkannya lurus ke depan. Tongkat itu melesat dan menghantam dada polisi tersebut dengan keras, membuatnya terhempas ke belakang, menabrak kap mobil patroli hingga alarm mobil berbunyi dengan nyaring. Suara teriakan warga bersatu dengan suara sirine, menciptakan sebuah kekacauan yang aneh. Di antara teriakan dan sorakan, keadilan seolah sedang menegakkan dirinya sendiri. Dalam beberapa detik saja, 6 orang polisi yang tadi mengelilingi Ririn kini terkapar di jalanan. Sebagian mengerang kesakitan, sebagian lagi tidak lagi bergerak. Ririn berdiri di tengah-tengah mereka. Napasnya berat, tapi tatapannya tetap tajam. Kamera-kamera ponsel warga menyorotnya dari segala arah, merekam sebuah momen yang akan mengguncang dunia maya hanya dalam hitungan jam. Di bawah cahaya matahari siang, sosok perempuan berwajah berdarah itu berdiri tegak, memegang tongkat yang baru saja ia gunakan untuk menjatuhkan ketidakadilan. Ia menatap tubuh Randy yang masih terbaring di dekat mobil patroli, lalu berkata pelan, "Sekarang, giliran aku yang bicara." Dan kalimat itu, diucapkan dengan suara serak namun tegas, menggema di antara kerumunan yang kini tidak lagi merasa takut. Napas Ririn tersengal berat, tapi sorot matanya tetap tajam. Tubuhnya berlumur debu dan darah, napasnya naik turun di antara suara sirine mobil yang masih meraung pelan. Ia berdiri tegak di tengah jalan yang kini penuh dengan polisi yang tak berdaya. Lalu, dengan perlahan, ia meraih kepalanya dan melepas wig kotor yang selama ini menutupi rambut aslinya. Rambut hitam panjangnya terurai, sebagian menempel karena darah yang mulai mengering di pelipisnya. Dengan tangan yang gemetar namun mantap, ia menghapus sisa riasan murahan di wajahnya hingga tampak jelas sosok aslinya, seorang agen lapangan dengan tatapan tajam yang penuh dengan disiplin. Warga yang menonton tertegun, seolah tidak percaya bahwa pengamen lusuh yang mereka lihat setiap hari ternyata bukanlah orang biasa. "Nama saya Ririn," suaranya serak tapi tegas, menggema di tengah keheningan. "Anggota Satuan Intelijen Anti Korupsi." Kalimat itu keluar dengan pelan tapi penuh dengan wibawa, menembus batas keraguan di benak setiap orang yang ada di tempat itu. Warga yang tadinya diam kini bersorak dengan keras, sebagian menangis, sebagian lagi bertepuk tangan dengan haru. Beberapa dari mereka menunduk, memberikan hormat, sadar bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah orang yang selama ini berjuang secara diam-diam untuk melindungi mereka. Ririn menatap sekelilingnya, melihat wajah-wajah yang selama ini hidup dalam ketakutan, dan di saat itu juga, ia tahu bahwa ia baru saja mematahkan rantai kebisuan yang telah lama membelenggu rakyat kecil. Namun, di tengah riuh dukungan itu, sebuah bahaya baru mulai muncul. Di antara kerumunan, seorang pria berpakaian sipil berdiri dengan ekspresi yang datar. Ia tidak ikut bersorak, tidak juga terlihat kaget. Wajahnya tenang, tapi matanya menatap lurus ke arah Ririn dengan sorot yang dingin dan penuh perhitungan. Tangannya perlahan masuk ke dalam saku jasnya, mengeluarkan sebuah ponsel,
dan menempelkannya ke telinga. Suaranya rendah, nyaris tidak terdengar di tengah kebisingan. Target sudah terbuka, katanya singkat. Kirim tim. Ia lalu berbalik dan berjalan menjauh di antara massa, tanpa meninggalkan jejak. Ririn tidak menyadari ancaman yang baru saja bergerak dari balik bayangan. Ia masih sibuk menenangkan warga, memastikan tidak ada yang terluka parah. Dalam pikirannya, misi ini hampir selesai. Bukti sudah didapat, pelaku sudah dilumpuhkan, dan identitasnya kini menjadi simbol keberanian. Tapi di dunia yang dikendalikan dari balik layar, sebuah kemenangan yang terlalu dini bisa berarti sebuah jebakan. Di kejauhan, suara deru mesin mobil tak berplat mendekat dengan cepat, disusul dengan bunyi rem yang mencekam. Udara berubah menjadi dingin. Ririn menoleh perlahan, matanya menyipit. Dalam bisikan nalurinya, ia tahu, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Di tengah hiruk-pikuk jalan yang kini mulai dikosongkan oleh aparat tambahan, Ririn berdiri dengan napas yang berat, masih berpikir bahwa semua yang ia lakukan telah tuntas. Ia tidak tahu bahwa di balik layar, sesuatu yang jauh lebih gelap sedang bergerak. Operasi ini bukanlah sebuah akhir, melainkan permulaan dari sebuah permainan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Randy, pria yang selama ini ia kira adalah dalang di lapangan, ternyata hanyalah sebuah pion kecil dari sebuah jaringan raksasa yang telah mengakar di tubuh institusi. Sebuah jaringan yang melibatkan nama-nama penting, perwira tinggi, pejabat pemerintahan, bahkan tokoh publik yang selama ini dielu-elukan sebagai pejuang keadilan. Ririn baru saja menyentuh permukaannya, dan di bawah lapisan itu, ada sebuah kekuatan yang beroperasi tanpa wajah. Sementara itu, di markas pusat, sebuah ruangan kontrol yang seharusnya memantau operasi lapangan kini sunyi tanpa aktivitas. Layar-layar yang biasanya menampilkan siaran langsung dari kamera Ririn hanya menampilkan gambar yang buram dengan sinyal koneksi yang terputus. Di sudut ruangan, seorang pria mengenakan headset menatap layar itu tanpa ekspresi. Ia menekan beberapa tombol di konsolnya, lalu menarik sebuah kabel transmisi utama. Dalam hitungan detik, seluruh data rekaman misi Ririn terhapus dari server pusat. Tidak ada jejak, tidak ada bukti, seolah misi itu tidak pernah terjadi. Perintah sudah dilaksanakan, ucapnya pelan ke dalam radio komunikasinya, sebelum layar di hadapannya mati total. Ririn merasakan ada sesuatu yang janggal. Ia mencoba mengirimkan sinyal darurat ke markas melalui alat komunikasi di pergelangan tangannya, tapi tidak ada respons. Sinyal hilang sepenuhnya. Ia memeriksa ulang perangkat cadangannya, namun hasilnya sama. Sebuah keheningan yang aneh menyelimuti pikirannya. Ini tidak mungkin, gumamnya lirih. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan, jika sistem komunikasi gagal, itu berarti sabotase ini datang dari dalam. Ada seseorang di markas yang memutuskan untuk mematikan semua koneksi sebelum bukti-bukti itu sempat dikirim. Dan orang itu bukanlah teknisi sembarangan, melainkan seseorang dengan otoritas yang tinggi. Semua pencapaian yang baru saja ia raih kini terasa hampa. Bukti-bukti yang ia kumpulkan dengan darah dan pengorbanan telah lenyap. Di jalanan, warga masih memujinya. Tapi Ririn tahu, mereka tidak mengerti bahwa kemenangan ini hanyalah sebuah ilusi. Ia menatap langit Jakarta yang perlahan menjadi gelap, tertutup oleh awan tebal. Di balik gedung-gedung tinggi, di ruang-ruang rapat berpendingin udara, para pelaku kejahatan yang sebenarnya itu mungkin sedang tertawa puas, melihat rencana mereka berjalan dengan sempurna. Ririn mengepalkan tangannya. Ia tidak tahu siapa yang telah mengkhianatinya. Tapi satu hal yang pasti, ia kini sendirian, melawan sebuah sistem yang jauh lebih kuat dari dirinya. Dan perang yang sesungguhnya baru saja dimulai, dari titik ini.
Baru saja situasi mulai mereda, udara kembali dipenuhi dengan suara yang tak biasa. 3 mobil hitam tanpa plat nomor melaju dari arah utara, berhenti mendadak di ujung jalan. Pintu-pintunya terbuka secara bersamaan, dan turunlah sekelompok pria berbadan besar yang mengenakan pakaian hitam dari kepala hingga kaki. Tidak ada tanda pangkat, tidak ada emblem institusi, hanya wajah-wajah datar dengan langkah yang pasti. Mereka bergerak dalam formasi yang rapi, seperti sebuah pasukan yang sangat terlatih. Ririn, yang masih berdiri di tengah jalan, langsung menyadari bahaya. Nalurinya berteriak, "Ini bukan polisi. Ini adalah pasukan bayangan, penghapus jejak dari pihak yang ingin menelan semua kebenaran yang telah ia ungkap." Teriakan warga pecah serempak. Para pedagang dan pengendara yang tadinya bersorak kini berubah menjadi panik, berlarian mencari perlindungan. Beberapa ibu menarik anak-anaknya menjauh. Sementara suara sirine yang semula menjadi simbol keamanan, kini terasa seperti sebuah peringatan kematian. Ririn menatap tajam ke arah pria-pria bersenjata itu. Tangannya terangkat, siaga. Ia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Begitu mereka mulai mendekat, Ririn melangkah maju tanpa ragu. Satu tendangan cepat mendarat di dada salah satu penyerang, disusul dengan pukulan keras ke arah yang lainnya. Tubuh besar itu tumbang. Tapi 2 lainnya langsung menggantikan posisi. Mereka tidak bicara apa-apa, hanya menyerang dengan gerakan yang cepat dan disiplin yang mengingatkan Ririn pada latihan militer tingkat tinggi. Benturan tubuh, suara tongkat, dan teriakan bercampur menjadi satu. Ririn berhasil melumpuhkan 3 orang dalam waktu singkat. Namun sisanya datang terus-menerus. Jumlah mereka terlalu banyak, dan setiap serangan terasa lebih berat dari sebelumnya. Salah satu dari mereka menghantamkan popor senjata ke bahunya, membuat Ririn kehilangan keseimbangan. Ia mundur beberapa langkah. Pandangannya menjadi kabur oleh rasa sakit, tapi tekadnya tidak goyah. Ia tahu mereka bukan sekadar pembunuh sewaan, mereka dikirim untuk menghapus keberadaannya dari sejarah. Dalam kepungan itu, Ririn mulai kehilangan ruang gerak. Ia memutar badannya, mencari celah di antara kerumunan. Namun, semakin ia dikepung, semakin sempit. Tepat saat ia hampir dijatuhkan, sebuah tangan tiba-tiba menariknya dengan kuat ke arah sebuah gang sempit di sisi kiri jalan. Tubuhnya terbawa ke dalam kegelapan lorong kecil yang lembab dan berbau busuk. Suara langkah pasukan hitam menggema di belakang, tapi mereka telah kehilangan arah. Di dalam kegelapan, Ririn menoleh dengan cepat, siap untuk menyerang, namun gerakannya terhenti. Sosok di hadapannya memakai sebuah jubah abu-abu yang panjang. Wajahnya samar tertutup oleh bayangan. Sebuah suara rendah tapi tenang terdengar di antara deru napasnya. "Kau sudah terlalu dalam, Ririn," ucap pria itu pelan. Matanya menatap tajam, seolah ia tahu seluruh rahasia yang bahkan belum sempat Ririn pahami sendiri. Sementara Ririn berjuang di lapangan, jauh di pusat kota, suasana di markas besar kepolisian tampak tenang. Terlalu tenang untuk hari sebesar ini. Di sebuah ruangan ber-AC dengan tirai yang tertutup rapat, Kompol Surya duduk di balik meja kayu besar, mengenakan seragam coklat rapi yang terlipat dengan sempurna. Tangannya memegang sebuah pena hitam yang mahal. Matanya menatap selembar dokumen dengan tenang. Di bagian atas kertas itu, tertulis, "Perintah penangkapan, Ririn, agen intelijen khusus." Bibirnya menyunggingkan senyum tipis sebelum menandatanganinya dengan mantap. Ia kemudian menutup map itu, menatap ke layar komputer di hadapannya, yang menampilkan sebuah foto Ririn yang berlumuran darah di jalanan. Gambar itu telah dimanipulasi sedemikian rupa, hingga tampak seolah ia sedang menyerang polisi dalam keadaan yang brutal. Suara dering telepon memecah keheningan. Surya mengangkatnya dengan santai. Nada bicaranya tenang,
namun penuh makna. Semua berjalan sesuai rencana, ujarnya singkat. Hapus seluruh rekaman. Pastikan dia tidak kembali. Ujung bibirnya terangkat lebih lebar, menandakan sebuah kepuasan yang sulit disembunyikan. Di balik layar, seorang operator markas mulai menghapus data misi Ririn satu persatu, memastikan tidak ada bukti bahwa operasi penyamaran itu pernah disetujui secara resmi. Semua laporan dikaburkan, semua akses ditutup, dan semua saksi internal dipindahkan tanpa jejak. Dalam hitungan menit, nama Ririn berubah status, dari seorang agen kehormatan menjadi seorang buronan yang berbahaya. Di luar ruangan, beberapa perwira muda melintas dengan wajah canggung, tidak berani menatap ke arah pintu kantor Surya. Mereka tahu ada sesuatu yang janggal, tapi tidak seorang pun dari mereka yang berani bersuara. Reputasi Surya terlalu kuat, jaringannya terlalu luas. Ia bukan hanya seorang atasan biasa, tapi tangan kanan dari sebuah kekuatan besar yang tidak pernah muncul ke publik. Sambil menatap jendela, Surya berbisik pada dirinya sendiri, kadang, keadilan harus dikorbankan demi ketertiban yang lebih besar. Kalimat itu terdengar seperti sebuah pembenaran. Tapi di matanya, tersirat sesuatu yang lebih kelam, ambisi untuk naik lebih tinggi, apapun harganya. Di layar monitor yang masih menyala, gambar Ririn yang berdiri tegak di tengah jalan muncul untuk terakhir kalinya sebelum sistem dimatikan. Sorot matanya tajam, penuh dengan perlawanan, seolah menatap langsung ke arah Surya dari balik layar. Untuk sesaat, ekspresi Surya berubah menjadi kaku, seolah ada rasa bersalah yang mencoba untuk muncul, namun segera ia tepis dengan sebuah tawa kecil. Kau terlalu percaya, Ririn, ucapnya pelan, sambil menekan tombol hapus permanen. Cahaya layar meredup, meninggalkan ruangan itu dalam senyap yang dingin, senyap dari sebuah pengkhianatan yang sempurna. Beberapa jam setelah bentrokan itu, dunia maya meledak. Rekaman amatir dari ponsel-ponsel warga menyebar ke seluruh platform media sosial. Dalam video berdurasi 3 menit, terlihat jelas bagaimana Ririn dipukuli, lalu melawan untuk membela diri. Potongan video itu memicu kemarahan publik. Para netizen menuduh polisi telah menutupi kebenaran. Media-media mulai memutar ulang cuplikan itu dengan tajuk utama, siapa sebenarnya pengamen perempuan itu. Di jalan-jalan, masyarakat membicarakan namanya, sementara tagar keadilan untuk Ririn menjadi tren nasional. Namun, di balik gelombang simpati itu, sebuah kekuatan besar bergerak dengan cepat, berusaha menekan media, memalsukan fakta, dan memutarbalikkan opini publik. Ririn berubah dari seorang korban menjadi sebuah ancaman negara, sesuai dengan narasi yang telah disusun oleh orang-orang di atas. Di tempat lain, jauh dari keramaian, udara pengap memenuhi sebuah ruangan bawah tanah tanpa jendela. Sebuah lampu redup berkelap-kelip, menyorot tubuh Ririn yang terikat di sebuah kursi logam. Kepalanya pusing, luka di pelipisnya masih terasa basah, dan sebuah suara gemuruh samar terdengar di kejauhan. Ia tidak tahu di mana dirinya berada, hanya merasakan dingin yang menggigit dan bau logam yang menyengat. Perlahan, ia membuka matanya, berusaha menyesuaikan pandangannya di antara kegelapan. Di depannya, berdiri sosok berjubah abu-abu, pria misterius yang sempat menyelamatkannya di tengah serangan sebelumnya. Tapi kini, wajahnya tampak berbeda. Tidak ada lagi ketenangan yang ia tunjukkan dulu, hanya sebuah tatapan dingin dan senyum samar yang penuh dengan rahasia. Dengan gerakan yang lambat, pria itu membuka tudung kepalanya. Wajahnya muncul di bawah cahaya lampu yang redup. Sebuah wajah yang familiar, tapi lebih tajam, lebih tenang, dan penuh dengan kendali. Selamat datang di bagian terdalam dari operasi ini, ucapnya dengan nada yang datar. Suaranya rendah, dalam, dan menembus dinding kesadaran Ririn. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namaku Randy.
Versi asli. Kata-kata itu membuat darah Ririn seakan berhenti mengalir. Ia menatap tajam, mencoba memahami maksud di balik kalimat itu. Jika ini adalah Rendi yang asli, maka siapa pria yang memimpin razia dan menendangnya di jalan tadi? Dan apa artinya bagian terdalam dari operasi yang ia kira sudah selesai? Keheningan melingkupi ruangan. Ririn mencoba melepaskan ikatan di tangannya, tapi hanya menimbulkan bunyi rantai yang bergema di antara dinding-dinding logam. Rendi versi asli menatapnya tanpa emosi, lalu berjalan perlahan ke arah sebuah pintu baja di belakangnya. Kau tidak tahu apa yang telah kau ganggu, katanya pelan, sebelum meninggalkan ruangan. Lampu di atas kepala Ririn berkelap-kelip beberapa kali, lalu padam sepenuhnya. Kegelapan menelan segalanya, meninggalkan suara napas Ririn yang berat dan dentingan rantai yang beradu pelan. Dunia di luar mungkin mengira ia telah mati, tapi di bawah tanah itu,